Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua mau news update aja ya. Langsung aja ini nggak panjang-panjang diambil seperti biasa dari manchestereveningnews.co.uk. Berita kali ini diawali dengan play rating atau rating pemain Burnley menghadapi Manchester United ya. Nah, kita lihat nih gimana ratingnya menurut Manchester Evening News. Nanti gue juga sampaikan ya opini gue ya. Dimulai dari David De Gea dinilai 7. Ya gue sepakat sih ya, David De Gea 7. Gagal menghadang Jared Rodriguez, tapi beberapa kali sempat melakukan penyelamatan, termasuk salah satunya Wout Weghorst ya, tendangan dari luar kotak penaltinya. Diogo Dalot 6. Ya gue sepakat 6. Rafael Varane 7. Sepakat juga 7. Harry Maguire 4. Iya 3 atau 4 sih sebenarnya kalau menurut gue Harry Maguire. Luke Shaw 6. Ya sepakat juga. Scott McTominay 6. Menurut gue 7 ya Scott McTominay, karena terutama di babak pertama dia cukup bagus ya mengawal lini tengah Manchester United. Di babak kedua pun di awal-awal mungkin 15-20 menit awal itu keteteran menghadapi pressing ketat lini tengah Burnley. Tapi setelahnya menurut gue cukup bisa ya menstabilkan lini tengah Manchester United. Jadi menurut gue 7. Paul Pogba dinilai 7. Menurut gue Paul Pogba kemarin nilainya 8 sih ya. Cukup berandil. Paling tidak dia mencetak 1 gol, tapi bagaimana dia bisa menyeimbangkan lini tengah Manchester United. Bertahan cukup lumayan, menyerang cukup bagus menurut gue Paul Pogba. Bruno Fernandes 7. Menurut gue Bruno Fernandes pun juga 8 ya. Bruno Fernandes perannya cukup bagus kemarin, terutama di babak pertama. Sekali lagi walaupun babak kedua ya tidak bisa jadi solusi bagi Manchester United untuk memecah kebuntuan sih ya. Marcus Rashford 6, sepakat. Jadon Sancho 8. Nah, ini menurut gua agak ketinggian nih. Menurut gua 7. Di babak pertama Jadon Sancho bagus, babak kedua dia kurang penetrasinya ya. Jadi 7 kalau gua nilai. Cuman kemarin penampilan Jadon Sancho sih terlihat ada progres ya. Mudah-mudahan bisa stabil, konsisten, bisa lebih naik lagi. Edinson Cavani 5. Ya gue sepakat nilainya 5 karena Edinson Cavani nyaris tidak terlihat, terutama di babak kedua ya. Itu betul-betul ya nyaris tidak terlihat. Substitution Cristiano Ronaldo 5, sepakat. Jesse Lingard 6. Wah menurut gue kebanyakan 6 nih. Menurut gue Jesse Lingard pun juga 5. Manager dinilai ada Elanga dulu. Elanga dinilai 6. Menurut gue Elanga 5 ya. Ada 1 peluang gagal dimanfaatkan. Manager dinilai 6. Ya, gue sepakat nilai 6 karena di babak kedua itu memang terlihat kita ada penurunan, ada drop dibandingkan dengan babak pertama. Dan menurut gue salah satu faktor mungkin bisa jadi adalah faktor fisik. Dan kalau ini memang salah satu solusinya, ringan amatiran ala gue ya, ini adalah melakukan pergantian pemain. Dan menurut gue terlepas dari kita kebobolan di menit-menit awal babak kedua, ya Ranit agak sedikit terlambat sih kalau menurut gue ya, ringan amatiran untuk melakukan pergantian pemain. Oke, itu dia rating dari pemain Manchester United. Kalau teman-teman ada pendapat lain bisa drop di kolom komen langsung ya. Zidane dikabarkan ini kalau pindah ke PSG bisa bereuni dengan Cristiano Ronaldo. Berarti artinya Ronaldo juga ke PSG. Kalau gua konfrontasikan berita ini dengan apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, maka kayaknya tidak ya. Cristiano Ronaldo belum ada kabar dia akan kemana. Kalau keadaan Manchester United begini dan begitu, pokoknya yang jelas dia masih berkonsentrasi penuh menghabiskan kontraknya di Manchester United. Kita lihat saja kayak gimana. Ada kabar ini Manuel Akanji dikabarkan ini menolak untuk melakukan perpanjangan kontrak dengan Borussia Dortmund. Kontraknya sendiri baru berakhir tahun depan ya, musim panas tahun 2023. Dan
ini maka memaksa dalam tanda kutip Borussia Dortmund untuk menjualnya. Dan kabarnya ini diminati juga oleh Manchester United ya. Manuel Akanji ini back Swiss memperkuat Borussia Dortmund, dikabarkan harganya 30 juta. Nah, ini kalau terjadi maka dia akan bereuni dengan Jadon Sancho ya. Tapi gue sih kurang begitu percaya sama kabar tadi, karena seperti yang pernah diberitakan, konsentrasi Manchester United musim panas nanti ini lebih ke lini tengah. Lini belakang ini dianggap sudah sudah mendatangkan Rafael Varane kan musim lalu. Mungkin konsentrasinya bagaimana untuk meningkatkan lagi kualitas di lini belakangnya, nama-nama kayak Harry Maguire yang musim ini tampilnya drop banget ya dibandingkan dengan musim lalu. Belum lagi Aaron Wan-Bissaka ya kan, tapi sekarang Diogo Dalot lagi bagus dan lain-lain. Cuman again kalau gue berpikir sih sepertinya konsentrasi Manchester United akan lebih ke gelandang bertahan untuk musim depan. Tapi tentunya juga menunggu siapa manajer yang akan mengambil alih tim di musim panas nanti. Dikabarkan Barcelona menawarkan Marcelo Brozovic kontrak senilai 8 juta per tahun ya. Karena Brozovic sendiri ini sedang berada di tahun terakhirnya di Inter Milan dan bisa meninggalkan tim dengan gratisan di musim panas tahun ini ya. Brozovic ini juga sering dikaitkan dengan Manchester United, tapi menurut berita ini sepertinya kemungkinan besar Brozovic akan ke Barcelona. Ada berita apa lagi ya? Beberapa ada opini. Ada keraguan-raguan tentang Van de Beek. Artinya apakah Van de Beek ini memang betul bisa bermain di Premier League atau tidak? Karena di penampilan pertamanya menghadapi Everton tidak mampu membawa timnya ini mendapatkan poin di St. James Park. Ketika itu Everton kalah 3-1 menghadapi tuan rumah Newcastle. Ya, kalau menurut gue sih terlalu dini, terlalu awal untuk menilai. Frank Lampard juga baru menjalani partai pertamanya bersama Everton. Memang betul di partai tersebut Donny van de Beek tidak berada di starting 11. Tapi apakah itu berarti bahwasannya ya dia tidak masuk skemanya Frank Lampard atau seperti apa? Menurut gue masih terlalu awal ya. Masih banyak pertandingan Everton yang nantinya akan kita bisa lihat. Kalau gue dengan amatiran simple sih. Kalau memang di Everton Donny van de Beek menit bermainnya tidak banyak ya, apalagi tidak sering menjadi starter, maka ya memang tanda tanya itu ada gitu ya. Tapi seperti yang gue bilang, seniornya Donny van de Beek, Davy Klaassen ini juga pernah bermain di Everton di zamannya Ronald Koeman. Posisi Davy Klaassen ini 11-12 dengan Donny van de Beek, tapi Davy Klaassen kalau gue bilang gagal ya di Everton, lalu dia pindah ke Jerman, Bundesliga kalau nggak salah ke Werder Bremen, dan sekarang dia tampil cukup bagus di Ajax. Tapi intinya ini mudah-mudahan Donny van de Beek lebih bagus daripada Davy Klaassen ya. Ada kabar, ini bagus nih, ada kabar kalau ternyata ya Dean Henderson itu dekat untuk pindah ke Newcastle kemarin ini, karena ternyata Manchester United ini ditawarkan atau nego dengan Newcastle untuk tukar kiper. Jadi Dean Henderson ke Newcastle, lalu kiper Newcastle ini Martin Dubravka. Ini yang ke Manchester United, tapi ternyata ditolak oleh sang pemain ya, Martin Dubravka, karena ya otomatis dia kalau ke Manchester United hanya akan jadi kiper cadangan kan. Walaupun sekarang pun juga gue nggak tahu di Newcastle kayaknya kiper utama juga bukan dia, atau dia menit bermainnya juga nggak yang reguler banget begitu ya. Dikabarkan kalau Manchester United, Chelsea, Liverpool dan Arsenal tertarik untuk mendatangkan bintang muda Prancis bernama Hugo Ekitike. Wow. Sorry. Ini bermain di Reims dan telah mencetak 12 gol ya.
Gue sih kurang begitu percaya sih mengenai berita ini. Dikabarkan juga kalau Manchester United ini tertarik untuk mendatangkan pemain belakang Barcelona Ronald Araujo, sorry. Tapi sepertinya yang bersangkutan masih ingin stay di Barcelona. Ini juga gue meragukan beritanya. Nah, ini mungkin kalau ini sudah pasti nih. Sudah confirm ini. Jadi Andreas Pereira pindah ke Flamengo dengan biaya 10,5 juta. Wow. Menurut gue sih ini bagus untuk sang pemain ya, Andreas Pereira, karena sepertinya di Eropa kurang begitu cocok bagi dia saat ini ya. Dia akan bermain di Flamengo. Ada berita apa lagi? Ini banyak tentang masalah pemutaran film Rooney ya. Di mana nih? Di Amazon kalau nggak salah ya. Ya, Prime Video Amazon. Nggak gue bahas itu. Ada kabar apa lagi kah? Ya, dikabarkan ini Ralf Rangnick berminat untuk mendatangkan Manuel Akanji, terutama setelah apa yang terjadi dengan Kapten Harry Maguire. Artinya penampilan dari lini belakang, terutama Harry Maguire ini terlalu banyak menerima kritik. Dikabarkan sih Ralf Rangnick sekarang melirik atau mengincar Manuel Akanji. Again, gue masih belum percaya benar dengan berita ini. Dikabarkan kalau Manchester United dan Tottenham Hotspur ini menjadi favorit ya di Liga Inggris untuk mendatangkan pemain tengah AC Milan Franck Kessie. Wow, yang tentu saja akan lepas secara gratisan ya. Ini sangat menarik. Franck Kessie tentunya pemain tengah, pemain dengan kualitas yang bagus, dan kalau datang ke Manchester United gue yakin akan menambah kualitas ya. Cuman apakah dia mau pindah ke Premier League, karena diberitakan juga di sumber gue lupa di mana ya. Intinya dia ini masih betah bermain di Serie A Liga Italia. Oleh karena itulah prioritas dari Franck Kessie ini ya untuk pindah di tim Serie A. Dia belum pingin keluar dari Italia. Kalau itu terjadi maka Manchester United tentunya harus mencari pemain tengah yang lain, dan menurut gue Haidara, Ruben Neves, Declan Rice itu atau Calvin Phillips contohnya, mereka merupakan nama-nama kualitas yang tentu saja gue yakin kalau salah satunya datang ke Manchester United akan menambah kualitas di lini tengah. Kurang lebih demikian ya. Nggak ada berita yang lain ini. Tidak cukup banyak berita-beritanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Jaga terus kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.